Bang Inang, hari ini kita mau praktek persahabatan. Nah, karena memang waktu kita terbatas, harus praktek by video call dan kita tidak punya waktu. Jadi aku kirimkan videonya. Nanti Bang Inang boleh latihan persahabatannya dengan keluarga, dengan suami, istri, dengan anak-anak gitu. Terus nanti direkam seperti yang kita lakukan sekarang. Setelah itu nanti Bang Inang kirim balik ke saya. Itu tugasnya. Jadi sesuai dengan PR kita kemarin, ada 4 tugas yang harus dikerjakan. Pertama itu persahabatan, baru ke kesaksian pribadi, baru masuk ke dokter diagnostik, baru terakhir itu latihan lapangan 1. Jadi di sini saya akan langsung berikut saya semua sama Lesa ini sekalian untuk sampai dengan latihan lapangan. Jadi nanti latihan lapangannya bisa Bang Inang coba, tapi latihan lapangannya itu Bang Inang hanya mendengar saja. Sisanya nanti Bang Inang latihan lapangan dengan konsep PI 5 menit. Nah, jadi untuk yang persahabatan Bang Inang harus setup dulu. Ini ceritanya Bang Inang gimana. Nah, kebetulan kami lagi di Jeko nih, dan anggap saya dengan Lesa ini belum kenal gitu. Kita Bang Inang bisa setup sendiri, ceritanya mau di halte atau di mana gitu, silahkan. Setelah itu baru mulai dengan percakapan sehari-hari. Ingat kemarin ada 4 percakapan sehari-hari, lalu ada latar belakang rohani, kegiatan rohani. Itu 3 yang utama, baru masuk ke kesaksian pribadi. Nah, karena kebetulan kita di Jeko, aku anggap kami lagi ada di mall gitu, dan kami baru pertama kali bertemu, dan sekarang aku mau berkenalan, bersahabat dengan Lesa ini. Halo Bapak, halo. apa kabar? Baik. Dengan siapa Pak? Nah, saya dengan Toman, Bapak dengan siapa? Nama aku Duetson. Oh, Duetson. Dipanggil Dusan lah. Berarti Bapak kembar orangnya, Bu? Oh, enggak. Oh, enggak. Kira ada Duetson kembar. Kalau boleh tahu, Bapak ngapain di sini, Pak? Lagi datang aja, kebetulan lagi istirahat, lagi 2 orang, jadi saya ke Jeko aja. Oh, mantap. Keren juga ya, ada cara bisnis banget ya? Iya, enggak bisnis juga sih, cuma pengen ketemu aja. Oh, bagaimana di sini rame kan Pak? Kayaknya saya udah sepi. Enggak tahu sih, mungkin karena masa-masa pandemi ini jadi kebetulan sih biasanya rame kok di sini. Kebetulan rame ya? Iya, biasanya rame. Saya pertama kali datang ke sini kayaknya sepi banget. Bapaknya kayaknya sibuk sekali. Enggak juga sih sebenarnya, enggak yang terlalu sibuk. Oh iya. Terus kegiatannya sehari-hari ngapain aja Pak? Ya, saya biasa kan bekerja gitu, ada juga usaha kecil-kecilan gitu. Kerja, usaha, kayaknya sibuk banget. Main sempat ibadah Pak? Ibadah, ya gitulah di masa sekarang kita ibadah. Ya yang penting ibadah. Oh iya. Oh, Bapak ibadahnya hari apa? Hari Minggu sih. Oh, hari Minggu ibadahnya. Sama dong berarti dengan saya. Oh iya. Nah, kalau hari Minggu biasanya ibadah masih sempat apa? Kegiatan apa biasanya dilakukan? Ya, nggak tahu orang-orang zaman sekarang kan saya tahunya ya udah ibadah. Oh, nggak ada aktivitas misalnya ketemu dengan bawa bapak kumpulan apa gitu, tempat ibadah atau ada kegiatan apa? Kayaknya sih ada, cuma saya nggak tertarik kayaknya Pak. Oh, nggak tertarik apa-apa. Saya juga dulu gitu masalahnya. Nah Pak, boleh nggak cerita-cerita sedikit? Oh, cerita-cerita tentang apa nih? Ya, ngobrol-ngobrol lah. Bapak nunggu lama nggak di sini? Oh, saya kebetulan orangnya juga masih dalam perjalanan sih. Kalau saya minta waktu 45-60 menit gitu masih bisa ya. Nah Pak, saya mau coba curhat nih Pak. Sebetulnya Pak, dulu saya itu adalah orang yang takut dengan kematian Pak. Kenapa saya takut kematian? Ya, entah kenapa setiap kali saya bertemu dengan orang yang meninggal, saya punya ketakutan bahwa saya pasti suatu saat akan meninggal seperti itu, dan saya nggak tahu saya mau kemana. Nah, sampai satu hari dalam sebuah kegiatan ada yang bercerita kepada saya tentang sebuah kabar baik. Nah, sejak saat itu mindset saya tentang kematian itu berubah. Sejak saat itu saya lebih aktif, lebih bahagia dalam hidup, dan yang lebih penting lagi, saya tahu waktu saya meninggal nanti saya pasti kemana. Saya tahu saya sudah memiliki kepastian bahwa ketika saya meninggal nanti saya pasti masuk surga. Itu kepastian yang Bapak dapat. Iya. Nah, Bapak mau nggak Pak dengar cerita kawan saya yang kemarin itu? Sebenarnya saya penasaran sih, karena jujur memang saya juga masih rada-rada takut kalau nginget-inget kalau kita tuh bakal ada akhirnya gitu. Cuma memang saya penasaran juga sih. Oh, tapi Pak, sebelumnya nih Pak, saya mau tanya, seandainya nih amit-amit ada
pesawat lagi jatuh gitu, lagi kita di mall ini. Nah, seandainya kita ke Bapak meninggal dunia hari ini, apakah Bapak yakin pasti masuk surga? Orang-orang sih yang di gereja saya bilangnya masuk surga, cuma saya nggak ngerti sih. Masa kalau saya orang jahat, apakah saya masuk surga karena saya Kristen? Kan saya juga nggak ngerti, Pak. Jadi kalau Bapak bilang tiba-tiba ada kesalahan pesawat, saya nggak bisa jawab. Apa Pak, saya juga dulu begitu, sama kayak Bapak, bingung kalau tanya masuk surga, saya juga bingung Pak. Tapi kan itu harapan semua orang tuh, kita masuk surga. Nah, ada pertanyaan kedua juga Pak, yang kemarin kawan saya juga tanya sama saya sebetulnya. Seandainya Bapak meninggal dunia hari ini, terus Bapak berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan bertanya, Allah bertanya sama Bapak, mengapa aku izinkan kau masuk ke dalam surga? Apa jawab Bapak? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Apa sih alasan Bapak untuk masuk surga? Supaya alasan saya kenapa Iya. saya pengen masuk. Iya, alasan Bapak kalau untuk diterima untuk masuk surga itu apa? Alasan Tuhan untuk ngasih Bapak, oke silakan masuk surga nih. Apa sih? Mungkin karena saya ngelakuin hal baik terus. Ngelakuin hal baik. Pak, harus sebaik apa kita? Nah, teman saya itu cerita seperti ini Pak. Hidup kekal itu adalah anugerah Allah, dan hidup kekal itu nggak didapat karena usaha atau karena upah. Itu sama kayak dapat hadiah. Bapak pernah dapat hadiah Pak? Pernah. Kalau dapat hadiah kan kayak dikasih aja beli itu kan. Kalau kita mau anak-anak misalnya dapat sepeda gara-gara dia nilai rapotnya bagus, itu kan bukan hadiah. Itu namanya upah, reward, usaha yang kita lakukan, baru kita dapat hadiah, baru kita dapat barang. Atau kalau misalkan kita pergi ke mall, kita beli satu barang A, terus tiba-tiba kita dapat voucher untuk ngambil barang B, itu kan bukan hadiah, itu beli. Nah, hadiah itu gratis, cuma-cuma tidak bayar. Seperti itulah anugerah hidup kekal itu Bapak, gratis, cuma-cuma nggak bayar. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita memperoleh anugerah ini? Dosa. Semua manusia berdosa. Dosa menurut Bapak apa coba? Iya, kejahatan. Kejahatan. Apa tuh contohnya? Mencuri. Ya, terus mengambil uang yang bukan milik kita. Mengambil uang yang bukan milik kita, apalagi? Ya, banyak mungkin kejahatan, pembunuhan dan segala sesuatu. Itu semua, tapi kan yang kelihatan ya Pak. Iya. Kita berpikir negatif tentang orang lain itu juga dosa. Ya kan? Kita punya hati dendam sama orang lain, belum kita lakukan nih, kita masih dendam doang, itu juga dosa. Kita merencanakan yang jahat sama orang lain, itu juga dosa. Tapi tahu yang baik, tapi enggak kita lakuin, itu juga dosa. Tahunya yang baik kalau misalnya setiap hari Minggu harus gereja, tapi kita enggak gereja. Tahunya yang baik kalau misalnya ada orang yang susah kita bantu, tapi kita nggak bantu, itu juga dosa. Nah, kira-kira kalau semua itu dosa, kira-kira dosa kita sebenarnya berapa banyak ya? Iya, jadi nafas saya juga dosa. Itu sih. Tapi saya yakin Bapak orang baik kan. Jadi kita anggaplah misalnya Bapak itu kita melakukan dosa tiga kali satu hari. Kayak makan obat lah kan, pagi siang sore gitu. 3 kali satu hari. Nah, kalau 3 kali satu hari Pak, kalau misalnya Tuhan kasih Bapak umur yang panjang, terus Tuhan bilang, sepertinya Pak Dirson, kamu mau umur berapa tahun? Kira-kira kita jawab berapa? Bapak jawab berapa? Mungkin saya jawab 80 tahun. 80 tahun, kok nggak apa-apa. Yang penting sehat kan? Jangan sampai 80 tahun terus sakit-sakitan. Oh iya benar. Benar juga sih itu. Iya. Nah, kalau tadi kita bilang 3 dosa satu hari, ya kan? Kalau 1 bulan berarti 3 kali 30, 90. Kalau 1 tahun kali 12 sudah 1080, 1000 lebih dosa. Tadi kita bilang kita mau hidup 80 tahun. Berarti sudah 80 kali 1000, Iya. sudah 1000, 80.000. Oh, ditumpuk kayak kertas Pak, ini kayak ditembusnya rahmat. Jadi, orang yang baik sekalipun, kalau diukur dengan patokan Allah, sangat banyak dosanya. Banyak kan? Dari cara manusia itu mustahil untuk bisa masuk surga. Tadi, dulu saya orang berpikir, kalau misalkan berbuat baik, dapat membawa kita untuk masuk surga. Pertanyaannya, harus sebaik apa kita? Tadi Bapak bilang, Bapak berbuat baik untuk masuk surga. Harus sebaik apa? Sebaik-baiknya. Tapi sebaik-baiknya itu kayak gimana? Sebaik-baiknya. Iya, tapi sebaik-baiknya berapa? Gimana? Gak bisa juga kayaknya nandingin sama dosa kita. Nah, jadi kenapa kita bilang tidak mungkin? Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Kalau waktu kita sekolah sempurna nilainya berapa? 100. 100. Kalau kita nilainya 90 baik nggak?
Baik. Baik. Sempurna nggak? Enggak. Kalau kita punya nilai 99, baik nggak? Baik. Sempurna? Enggak. Sempurna nilainya 100. Nah, saya punya cerita nih Pak. Misalnya nih, tiba-tiba besok saya ulang tahun. Bapak saya undang untuk datang ke rumah saya. Saya suruh istri saya untuk masak kue yang terbaik. Tolong dong bikinin kue, karena besok kawan saya mau datang. Ya, istri saya bikin kue lah. Dia beli terigunya yang terbaik. Wah, paling mahal. Dia beli telur yang terbaik, yang paling mahal. Dia beli mentega segala macam, semua yang terbaik. Lalu tiba-tiba dia mulailah membuat kuenya. Dia masukin terigunya, dia masukin mentega segala macam, dia aduk-aduk kan. Lalu dia masukin telurnya, dia masukin cemplung satu, dia beli 10 telur kan, dicemplungin satu demi satu sampai dengan sampai supaya kelihatan bagus gitu. 119 dia cemplungin bagus. Begitu telur ke-10 dicemplungin dan diaduk, terakhir telur yang ke-10 itu busuk, bau sekali. Kira-kira nih, kalau saya sajikan ke Bapak, layak nggak? Enggak, gagal kan? Karena dia udah gagal, nggak sempurna. Kenapa? Karena ya kalau sudah tercampur dengan telur yang busuk itu. Tapi kan cuma 9 baik, menteganya baik, terigunya baik. Tapi baunya itu kan pasti kena ke semuanya gitu. Nah, itu dia Pak. Betul, karena satu telur yang busuk sudah mencemari semua yang baik-baik tadi. Nah, begitu juga dengan kita manusia, satu dosa saja sudah mencemari hidup kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Jadi hukumannya apa? Dosa. Dosa itu hukumannya apa? Maut selama-lamanya. Jadi cara manusia itu mustahil untuk dapat kita masuk ke dalam surga. Jadi harus ada cara yang berbeda. Nah, caranya siapa? Caranya Allah lah. Kan Allah yang punya surga. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara Allah. Menurut Pak Duetso nih, apa sih sifat-sifat Allah? Kalau dilihat, saya juga pernah belajar sedikitnya. Mungkin kalau dilihat dari hukum Taurat yang pertama, kedua, ketiga, kita bisa lihat Allah itu cemburu. Terus yang pasti Allah baik, bijaksana, adil, apalagi ya. Saya Maha kuasa, Maha tahu, Mahabharata. Enggak. Mahasiswa bukan? Enggak ada. Semua yang Mahabharata itu mahasiswa Mahabharata. Nah, kita bagi dua saja. Yang pertama tadi baik, terus murah hati dan segala macam itu kan kasih. Nanti yang pertama Allah itu maha kasih. Terus yang kedua itu Allah juga maha adil kan. Kalau misalnya kita salah ya tetap kita dihukum. Kalau misalkan kita curang, kita selingkuh, Allah juga cemburu seperti itu. Nah itu kan keadilannya Allah. Allah kasih, tapi Allah juga punya sifat adil. Nah ada pemahaman yang salah tentang Allah, Pak Duetso. Yang pertama Allah itu digambarkan sebagai kakek. Nggak pakai kan? Pak Duetso orang Batak kan? Orang Batak. Oh iya. Opung iya. Kalau opung kan, kalau misalnya nih saya pergi ke rumah orang tua saya, bawa cucunya, terus tiba-tiba saya lagi ngomong sama opungnya nih, sama bapak saya, kami lagi ngopi bareng, tiba-tiba cucunya lewat, terus kesenggol gelas, pecah. Saya marahin anak saya, kamu ini jangan main begini. Tahu nggak apa kejadian? Opungnya akan bilang, jangan kamu marahin cucu saya. Kau juga waktu kecil begitu kan? Kenapa giliran sekarang kau sudah besar, kau belajar, kau gak marah-marahin cucuku, ya kan? Nah, Allah itu juga sering banyak orang menggambarkan Allah itu seperti kakek itu, menonjolkan keadilannya, tapi menonjolkan kasihnya, tapi meniadakan keadilannya. Jadi banyak orang di dunia ini mengatakan, oh Allah itu baik, Allah itu kasih. Jadi dalam hidup serampangan saja. Bahkan ketika dia mau berjudi pun, kadang-kadang dia main judi. Dia nyanyinya lagu rohani kan? Saya tiup matangaku, ceki. Karena orang hidup serampangan, dia tidak aware lagi sama Tuhan, karena ya Tuhan baik kok. Itu pemahaman yang salah tentang Allah. Ada juga pemahaman yang salah yang kedua adalah dia digambarkan sebagai seorang polisi, menonjolkan keadilannya tapi meniadakan kasihnya. Nah, kalau misalkan polisi kan mau 1000 kali kita bolak-balik dari titik A ke titik B aman karena kita lengkap semua, tapi satu hari kita pergi dari titik A ke titik B tapi lupa pakai helm, ada polisi di situ, kenapa? Penatilan. Mau alasan kita bilang, Pak, saya sudah 1000 kali bolak-balik Pak dari sini Pak, saya lupa cuma sekali ini aja, masa nggak bisa dimaafin? Kalau polisi itu adil, dia pasti bilang nggak bisa, pasti dibilang, ya kan? Nah, kadang
orang menganggap Tuhan itu seperti itu. Dikit-dikit hukuman, dikit-dikit hukuman, dikit-dikit hukuman. Di TV itu banyak. Dikit-dikit azab ilahi, dikit-dikit azab ilahi. Sehingga orang jadi ketakutan. Aduh, saya takut begini, saya takut begini. Saya kan mengalami itu kemarin saja. Saya takut dengan kematian karena dikit-dikit Tuhan pasti menghukum saya. Akhirnya apa? Saya jadi malas. Banyak orang jadi malas. Banyak orang nggak mau melakukan sesuatu, takut kalau dia melakukan sesuatu dia salah. Nah, itu pemahaman yang salah tentang Allah. Yang benar adalah Allah itu kasih sekaligus adil. Kalau kasihnya Tuhan, ya semua orang sudah tahu lah ya. Baik, dia tidak mau menghukum, dia memberkati dan segala macam. Tapi keadilannya Tuhan, banyak orang gagal paham begitu. Untuk menggambarkan itu, saya punya cerita begini. Suatu hari misalnya contoh, karena hambatan ekonomi nih gara-gara corona, saya nggak bisa lagi bekerja, semua saya tertekan, akhirnya saya harus merampok sebuah bank. Saya pergi ke dalam sebuah bank, saya merampok bank itu, tapi sialnya karena memang itu baru pertama kali saya lakukan, saya ditangkap. Sama security di situ dibawa ke kantor polisi, lalu disidang. Nah, dalam sidang, jaksa menuntut saya dengan hukuman 5 tahun penjara. Ya dalam persidangan pasti ada suatu pembelaan kan. Nah, saya membela diri. Saya bilang sama Pak Hakim, saya minta maaf Pak Hakim. Memang saya melakukan perampokan itu, tapi saya melakukan perampokan itu Pak Hakim karena betul-betul tuntutan ekonomi. Saya tidak lagi bekerja. Istri saya sakit Pak Hakim, dia sakit keras, dia kena kanker. Kalau saya tidak bayar uang secepatnya, dia akan mati. Anak saya Pak Hakim sudah tidak bisa lagi bayar biaya sekolah. Kami juga sudah tidak bisa makan lagi Pak Hakim. Kami harus dikeluarkan dari kontrakan kalau kami tidak bayar. Saya nggak tahu lagi mau kemana Pak Hakim. Saya dipecat, saya di PHK. Itu jalan terakhir yang bisa saya lakukan. Dan Pak Hakim, semua yang saya rampok sudah dikembalikan Pak Hakim. Saya juga merampok hanya menggunakan pistol mainan. Tidak ada satupun yang terluka. Dan karena ini jujur Pak Hakim, ini baru pertama kali saya lakukan dan saya tahu saya salah, saya minta maaf. Saya berjanji, saya bertobat, saya tidak akan mengulangi. Nah, kalau Bapak Duenson jadi hakim yang adil, saya dibebaskan atau saya tetap dihukum? Saya bebas. Kenapa? Soalnya memang nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang terluka. Terus dia juga melakukan itu memang karena ada kebutuhannya. Tapi besok-besok itu jadi alasan orang lain untuk melakukan itu. Ya kan? Kalau kita hakim yang adil, kita pasti tetap menghukum orang itu, apapun ceritanya. Karena kalau kita bebaskan orang itu, besok orang lain mencuri, itu lagi jadi alasan. Besok orang lain menabrak, itu jadi alasan. Jadi pasti kita akan dukung kalau memang kita adalah hakim yang adil. Karena kita sudah melakukan perampokan, walaupun ketahuan. Begitu pula dengan Allah kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kita pasti dihukum, dan hukumannya malu selama-lamanya. Tapi satu sisi kita mengatakan Allah kita kasih. Allah yang kasih tidak mau menghukum kita, mengasihi kita, maunya kita masuk surga semua nih, semua rame-rame ke surga. Tapi di satu sisi Allah juga adil. Semua orang yang bersalah harus dihukum. Jadi ada dilema. Bagaimana kasih dan adil dapat bertemu. Dulu itu ada seorang jenderal namanya Jenderal Samila. Jenderal Samila ini adalah jenderal yang memberontak dari pemerintahan SAR di Rusia pada masa itu karena pemerintahan itu diktator. Ya kira-kira sekarang lagi demo-demo inilah gitu. Kalau cuma dulu kan mereka bergerilya, mereka lari ke hutan. Jadi jenderal itu membawa pasukannya, membawa keluarganya. Ya, pasti kalau misalkan kita bergerilya kan kita bawa obat-obatan, bawa persediaan makanan, bawa senjata gitu kan. Mereka lari lah ke hutan. Suatu pagi prajuritnya bertemu dengan Jenderal Samila, beli laporan. Lapor jenderal, ada yang mencuri persediaan makanan kita. Samila kaget. Dia kumpulkan semua rakyatnya, dia kumpulkan semua pengikut-pengikutnya. Jenderal Samila katakan persediaan makanan kita terbatas dan sudah dihitung untuk persiapan kita selama berbulan. Tidak boleh ada yang mencuri persediaan makanan kita. Jadi mulai hari ini, kalau ada yang tertangkap mencuri makanan kita, dia akan dihukum dengan 50 kali cambukan. Ya sama kayak di Indonesia lah, bos. Peraturan baru dibuat aman. Seminggu pertama aman, nggak ada yang mencuri. Masuk minggu kedua aman, nggak ada yang mencuri.
Terus begitu sampai dengan minggu keempat, tiba-tiba ada lagi yang mencuri makanan. Tengah malam si prajurit datang ke jenderal. Dia bilang, lapor jenderal, ada yang mencuri pesan makanan kita lagi. Siapa orangnya? Tangkap. Berita bagus ya, orangnya sudah ditangkap. Kalau gitu bawa sini supaya besok kita eksekusi 50 kesambukan. Berita buruk ya. Kenapa? Orang kabur? Bukan. Kalau bisa yang lain dulu lah, yang ini bebas dulu lah begitu. Lah, kenapa? Bawa dia kemari. Orangnya hilang. Enggak sih jangan. Kalau kita bawa kemari. Jangan takut-takut. Prajurit itu membawa perampok itu, pencuri itu datang marah. Jenderal saya hadir. Nah ternyata orang yang mencuri makanan itu adalah ibu kandungnya sendiri. Yang Samila bingung, dia stres. Kok bisa? Tapi karena dia sudah mengucapkan perintah untuk menghukum orang yang dengan 50 kali cambukan, maka Jenderal Samila mengatakan kalau begitu besok pagi siapkan eksekusi, kita akan lakukan hukuman 50 kali. Pagi-pagi orang-orang semua rakyatnya sudah berkumpul Pak. Si ibunya itu sudah duduk di tengah-tengah tempat eksekusi. Lalu Jenderal Samila keluar dari tempatnya, dia sama-sama dia mendengar gitu. Dari sebelah kanan ada cerita-cerita yang bilang, kalau sampai Jenderal Samila menghukum ibunya ini, itu berarti Jenderal Samila adalah jenderal yang tidak punya kasih. Dia jenderal yang kejam. Bagaimanapun juga Jenderal Samila bisa jadi jenderal itu gara-gara ibunya. Dia bisa seperti sekarang punya banyak pengikut itu karena ibunya. Masa gara-gara mencuri sekali aja dia harus dihukum dengan hukuman cambukan? Kalau sampai Jenderal Samila mencambuk ibunya, menghukum ibunya, kami tidak lagi mau mengikuti jenderal seperti itu. Kami tidak mau mengikuti jenderal. Tapi sama-sama di tempat di sisi kiri orang cerita lagi, orang curhat satu dengan yang lain. Kalau sampai Jenderal Samila tidak menghukum ibunya, kami tidak akan mengikuti. Mentang-mentang ibunya yang mau dibebasin. Giliran kita yang mencuri, pasti kita ditangkap, pasti kita dihukum. Kalau sampai Jenderal Samila tidak menghukum ibunya, kami tidak mau lagi mengikuti jenderal seperti itu. Jenderal Samila mendengar cerita-cerita itu. Dia mengatakan pada rakyatnya, tenang rakyatku, apa yang sudah ditetapkan harus dilakukan. Akhirnya Algojo ketika mau mencambuk ibunya, Jenderal Samila berkata, tunggu dulu Algojo. Dia datang kepada ibunya, dia buka jubahnya, dia berikan jubah itu pada ibunya. Lalu diangkat ibunya ke pinggir dan Jenderal Samila duduk di tengah menggantikan ibunya dan berkata pada Algojo, Algojo, sambung saya menggantikan ibu saya dengan 50 kali cambuk. Ketika dicambuk Jenderal Samila, ibunya menangis karena dia tahu bahwa sebetulnya Jenderal Samila tidak bersalah. Nah, begitu pula dengan Allah. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapa sih Yesus? Izinkan saya menggambarkannya dalam sebuah peragaan ya. Seandainya nih tangan kanan saya menggambarkan Allah, dan tangan kiri saya menggambarkan kita manusia. Tadi saya mengatakan bahwa Allah itu ingin menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita. Tapi ada yang menghalangi. Apa tadi? Dosa. Nah, seandainya nih semua catatan kita ada di handphone inilah. Ini dosa-dosa kita dicatat sama Tuhan di handphone. Gak mungkin ya. Memorinya nggak cukup lah, tapi apa ini ya. Tadi kita katakan Allah itu kasih, kan kasihnya dia menyayangi kita, mencintai kita, tidak ingin menghukum kita kan? Tapi di satu sisi Allah juga adalah Allah yang adil, dan karena keadilannya setiap orang yang bersalah harus dihukum. Hukumannya adalah maut selama-lamanya. Sama seperti cerita Jenderal Samila tadi, maka Allah sendiri yang turun dalam dunia ini jadi sama dengan manusia. Tapi ada yang membedakan antara kemanusiaannya Allah dengan kemanusiaannya kita manusia biasa. Apa yang beda? Kita ada dosa. Kita ada dosa. Manusia ini, Yesus ini tidak ada dosa. Semua dosa-dosa kita ditimpakan kepada Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena itu. Semua dosa-dosa kita dibawanya di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Semua dosa-dosa kita sudah diselesaikan Yesus.
di atas kayu salib satu kali untuk selamat. Dia mati, dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Yang namanya juga Allah kan? Dia bangkit pada yang ketiga dan naik ke surga. Dari surga, dia kembali memberikan anugerah hidup kekal itu kepada kita. Anugerah hidup kekal itu pada dasarnya hanya dapat diterima dengan iman. Itu sama seperti serangkaian kunci. Kalau misalnya anggap tangan saya ini adalah kunci. Kalau kita keluar dari rumah, kan pintu utama kita kan pasti kita kunci dengan kunci utama. Kita anggap ini kunci utama. Kita pergi keluar dari rumah. Kalau kita pulang, apakah semua kunci-kunci ini, yang lain ini, bisa buka untuk membuka pintu utama? Nggak bisa kalau kita nggak bawa kunci utama. Hanya harus ada satu kunci yang tadi kita pakai untuk menutup. Kunci itu juga kita pakai untuk buka. Begitu juga dengan iman. Hanya ada satu iman yang dapat membuka pintu surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Ada iman yang menyelamatkan, berarti ada iman yang nggak menyelamatkan. Ada iman yang nggak menyelamatkan. Iya, iman yang menyelamatkan itu pada dasar pertama. Iman yang melompat dalam gelap. Melompat dalam gelap itu artinya dia percaya, tapi dia nggak tahu apa dan siapa yang dia percaya. Itu kayak kita ada tiba-tiba ada di gunung begitu, gelap gulita, nggak ada lampu, nggak ada apa, terus tiba-tiba ada suara bilang, woi lompat, lompat, guling-guling lagi dari atas gunung kan, pasti ke bawah. Konyol. Tapi banyak orang kayak gitu. Teman, kenapa kau jadi Kristen? Iya, saya Kristen lah, orang bapak saya Kristen, mama saya Kristen, Sintu aku lah. Masa saya nggak Kristen, mungkin malu lah. Ikut-ikutan. Tapi dia nggak tahu kenapa dia jadi Kristen. Nah, yang seperti ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Ada yang kedua yang tidak menyelamatkan, tapi lebih baik sebenarnya dari yang pertama. Itu iman yang ada di akal saja, yang ada di pikiran. Contoh nih, Pak Dosen tahu nggak siapa yang angkat ini? Tahu. Dari mana Pak Dosen tuh? Sejarah. Sejarah. Tahu siapa Soekarno? Tahu. Dari mana? Ya sejarah, cerita-cerita orang. Cerita-cerita sejarah orang. Tahu siapa Presiden Indonesia yang sekarang? Tahu. Siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi di mana tinggalnya? Di Istana Negara. Di Istana Negara. Coba sekarang misalnya, Pak Dosen, saya ini kemarin sama Jokowi. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah foto sama Jokowi. Tolong bawa dulu saya ke Istana Negara, Pak Jokowi. Bapak tahu kan di mana Pak Jokowi tinggal? Coba bawa dulu ke sana yuk. Saya mau selfie di rumah Pak Jokowi. Kira-kira bisa? Enggak segampang itu kayaknya. Kenapa? Soalnya kan yang pertama belum tentu juga beliau lagi di situ karena kan pekerjaannya banyak. Iya. Yang kedua, saya nggak punya wewenang untuk ketemukan Bapak dengan Bapak Jokowi. Iya betul Pak. Nah banyak orang Kristen juga seperti itu. Kita bilang kita ini anak Allah. Kita bilang itu Yesus itu Allah itu Tuhan kita. Kita anak-anaknya Tuhan. Sekarang masalahnya siapa yang bilang lu anak Tuhan? Tuhan sendiri yang bilang sama lu, sama kita, atau kita ngaku-ngaku bahwa kita adalah anak Tuhan? Padahal Tuhan nggak pernah bilang kamu itu anak saya. Kita tahu tuh Yesus dari mana? Dari Alkitab yang kita baca. Kita tahu Yesus dari mana? Dari khotbah pendeta, dari lagu-lagu rohani. Tapi kita tahu saja, tapi kita tidak mengandalkan hidup kita sendiri. Tahu, tapi tidak mengandalkan hidup kita sendiri. Nah itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Yang ketiga yang lebih baik, tapi tidak menyelamatkan, adalah iman yang sementara. Iman yang sementara itu untuk seluruhan hidup kita serahkan sama Tuhan. Keseluruhan hidup kita, seluruh keperluan kita dalam hidup ini kita serahkan sama Tuhan. Tapi waktu kita bicara hidup kekal, kita tidak mengandalkan Tuhan. Hanya untuk hal-hal sementara saja kita percayakan hidup kita sampai. Waktu kita mau pulang kampung ke Medan, Tuhan, saya mau pulang kampung Tuhan, berkata saya amin, amin, sampai ke kampung, selamat, aman. Salah nggak? Enggak, emang harus begitu. Ya kan? Kita lagi sakit, Tuhan, saya sakit Tuhan, berkati saya, sembuhkan saya, sembuh. Salah nggak? Enggak, emang harus begitu. Tapi waktu ditanyakan, mengapa aku harus mengizinkan kau masuk ke dalam surgaku? Lah, kan saya sudah berbuat baik, Tuhan. Waktu masalah pribadi, waktu masalah sakit kita, waktu masalah kita mau selamat, kita andalkan Tuhan. Tapi waktu kita mau masuk ke rumahnya Tuhan, kita andalkan hidup kita. Saya kan orang baik, Tuhan. Saya sudah pelayanan, saya sudah rajin gereja, apalagi
Makanya pada akhir zaman, tidak heran Yesus sudah katakan, ada begitu banyak orang yang berkata, Tuhan, aku kan sudah menyembuhkan dengan nama-Mu, aku sudah berbuat dengan nama-Mu, aku sudah penginjilan, sudah rajin gereja, sudah latihan sudah apa dengan nama-Mu. Pada saat itu Yesus akan berterus terang dan akan berkata, aku tidak mengenal. Jelas kau harus membuat segala. Ngeri kan? Iman seperti ini adalah iman yang apa? Yang menyelamatkan itu adalah iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengenalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebagai gambaran seperti ini, Pak Nelson. Contoh, ada seorang pemain sirkus namanya Mr. Blondie. Sirkus ini sudah terkenal lah melakukan sirkus jalan di atas tali di indoor kan, jatuh di mana di gedung mana. Sampai pada satu sisi dia mau menutup karirnya, dia mau melakukan sesuatu yang luar biasa, dia akan berjalan di atas tali, tapi di air terjun Niagara. Dia sudah berlatih luar biasa, semua tiket sudah dijual, gitu kan, ada terlalu keras. Sampai pada hari H acara pun dimulai. MC bilang, ya Bapak Ibu, kita hari ini akan melakukan, Mas Brandon akan melakukan hal spektakuler. Dia akan berjalan dari kanan ke kiri, itu berjalan di atas tali. Kira-kira apakah dia sanggup melakukan itu? Sebagian orang mengatakan, percaya, sanggup. Tapi sebagian orang lagi mengatakan, ntar dulu, itu kan dia memang jago di atas tali, tapi biasa dilakukan di indoor, di gedung. Sekarang dilakukan di luar. Ada faktor angin kencang, ada faktor ngeri air terjun, gitu kan. Dan itu kan harus diperhitungkan. Saya lihat dulu, kalau memang dia bisa sampai ujung, baru saya percaya dulu. Akhirnya Mr. Blondin berjalan dari kanan ke kiri, perlahan-lahan, dan akhirnya sukses. Semua orang bertepuk tangan. Ya tadinya nggak percaya, ragu-ragu, sekarang dia percaya. Lalu Mr. Blondin melakukan pertunjukan yang kedua. Dia berjalan dari kiri ke kanan, tapi sekarang dia membawa sebuah gerobak yang diisi dengan pasir 80. Dan saya mengatakan kepada semua orang-orang situ, apakah kalian percaya bahwa Blondin bisa melakukan itu? Sebagian orang berkata, percaya. Tapi sebagian lagi mengatakan, tak dulu. Tadi kan dia nggak bawa apa-apa. Sekarang dia bawa gerobak diisi beban 80 kilo. Diisi pasir 80 kilo. Salah sedikit, jatuh. Saya lihat dulu, kalau sampai di ujung dan berhasil, baru saya percaya. Ada Blondin berjalan dari kiri ke kanan sampai ke ujung dan sukses. Semua orang bertepuk tangan. Yang tadinya tidak percaya, saya percaya. Nah sekarang yang terakhir adalah spektakuler, kata MC-nya. Blondin akan berjalan lagi dari kanan bawa gerobak, tapi diisi manusia. Apakah kalian yakin, percaya bahwa Blondin bisa melakukannya? Percaya. Sebagai orangnya gitu kan. Sebagian orang lagi mengatakan, ya percayalah, pasti bisa lah. Karena kan tadi sudah dilihat pasir, karena pasti aman lah. MC itu udah dibawa. Dia tanya, bawa bapak, kakek yang kedua. Oke, yakin bahwa Mr. Blondin bisa berjalan di atas tali, bahwa gerobak diisi manusia? Saya percaya 1000% bahwa Mr. Blondin pasti bisa. Kalau begitu ayo naik ke atas, masuk dulu ke dalam itu gerobak supaya kita jalan. Ntar dulu, saya udah tua, saya mau lihat saya dulu dong. Masa saya yang disuruh naik ke atas? Tadi katanya aku percaya. Iya, tapi jangan fanatik amat lah. Yang lain. Kalau kita orang Batak bilangnya apa? Kolam kata doi. Iya kan? Iya kan? Nah, dicari ibu. Bu, apakah ibu yakin Mr. Blondin bisa berjalan atas tali yang diisi manusia? Saya kira-kira ya Pak, kalau orangnya diam aja, ya sama kayak pasir, bisa 80 kilo bisa. Kalau orangnya 80 kilo dia diam aja, harusnya bisa lah. Kalau gitu Bu, ayo coba naik ke atas supaya kita mulai. Dia tanya, aduh, jangan saya Pak. Nanti kalau saya mati, suami saya kawin lagi. Yang lain aja lah, gitu kan. Lah, ibu tadi kan dia percaya. Iya, tapi nggak gitu, yang lain. Dicariin lah semua, nggak ada yang mau. Akhirnya kalau nggak ada yang mau, Mr. Blondin bilang, ya karena karena tidak ada lagi yang mau, maka pertunjukan kita ini selesai sampai di sini. Orang protes, nggak bisa, saya sudah bayar mahal. Blondin hebat. Nah,
Waktu anak kecil itu turun, ada wartawan datang. Coba wawancara anak kecil. Wah, Dek, kamu luar biasa loh, hebat banget. Bukan berani, kayak biasa aja Pak. Kamu tuh gak ada loh orang yang berani, cuma kamu doang. Mana sih orang tua kamu sih, mau wawancara dulu? Orang tua kamu, kok punya anak hebat kayak gini, berani kayak gini gitu kan? Lah, kan Blondin bapak saya Pak. Itu bapak saya, itu orang tua saya. Wow, semua orang pada ngomong, ya pantas dia berani. Orang Blondin bapaknya, kita kan bukan gitu kan. Tapi Pak Gerson, kita banyak yang kayak gitu. Kita bilang kita ini anak Tuhan, tapi kita nggak nyerahin hidup kita sama Tuhan. Apa sih yang membedakan imannya anak kecil ini, percaya orang kecil ini dengan percayanya orang banyak itu? Orang banyak itu cuma ngomong doang, pakai analisa lah. Oh iya, Tuhan itu baik, mujizatnya banyak dan segala macam. Oh iya, saya percaya. Tapi waktu dia mau masuk, ayo ikut aku, nggak ada yang mau. Beda dengan anak kecil itu, waktu disuruh masuk, dia masuk. Nah itu yang membedakan iman orang banyak itu dengan iman anak kecil itu. Kita juga kan kayak gitu. Kita bilang kita ini anak Tuhan, tapi suruh ayo ikut aku, nggak ada yang mau. Mengapa kau disini kau masuk dalam surga? Ya kan saya berbuat baik diri kita. Hanya yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengenalkan Yesus saja sebagai Tuhan yang selamat untuk kita semua hidup kita, bahkan sampai dengan kehidupan yang kekal kita serahkan kepada Tuhan. Kita percayakan. Nah, Pak Gerson, apakah Pak Gerson sudah memahami semua cerita saya dari awal sampai akhir tadi? Ya kurang lebihnya saya dapat sih. Dapat. Kira-kira sekarang nih Pak Gerson mau nggak menerima hadiah gratis cuma anugerah hidup kita? Pasti mau sih. Pasti mau kan? Pasti mau. Nah, kalau Pak Gerson mau menerima anugerah dari kota itu, Pak Gerson juga harus mau menerima si pemberi hadiah. Gimana mau terima hadiah kalau nggak pemberi hadiahnya kamu diterima? Siapa itu? Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menerima dia di dalam hati, mengakui dia di dalam hati kita. Itu kita juga harus mengalihkan pengambilan diri kita yang tadinya kita hanya berbuat baik, kita mengatakan kita rajin ke gereja, kita alihkan, kita tinggalkan semua itu. Kita hanya mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan Juru Selamat untuk memperoleh kita. Ketiga, mengundang dia secara pribadi di dalam hati. Dan yang terakhir, bertobat. Bertobat artinya berbalik arah. Bertobat bukan berarti tadinya saya pencuri, tiba-tiba saya bukan pencuri, saya pembunuh, bukan hanya seperti itu. Bertobat artinya ketika kita dulu mencintai dosa, kita hidup dalam dosa, kita nggak bisa melawan dosa, kita apa kata setan, apa kata dosa, kita ikut saja. Nah, sekarang kita alihkan itu. Kita hanya mengikut saja, maka kita hanya tertuju kepada Yesus. Nah, apakah Pak Gerson mau? Pastinya berat sih, cuma saya pasti mau. Kalau begitu Pak Gerson, karena yang punya surga itu adalah Tuhan, maka iya Pak Gerson silakan minta sama Tuhan. Gimana sih caranya? Saya akan membantu Pak Gerson untuk minta sama Tuhan. Jadi nanti kita akan berdoa bareng-bareng. Jadi saya akan berkata, Pak Gerson ikutin apa yang saya katakan. Di dalam hati atau tetap? Terserah, mau di dalam hati atau mau diucapin, silakan. Di dalam hati. Dalam hati, oke. Itu kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kamu boleh menceritakan kabar baik kepada Pak Gerson Tuhan. Hari ini dia akan mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan Pak Gerson. Untuk bersama-sama ucapkan apa yang saya katakan Tuhan Yesus. Saya orang berdosa yang tidak layak menerima hidup kita. Tidak layak menerima. Tetapi Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya. Masuklah ke dalam hati saya. Jadi Tuhan dalam hidup saya. Jadi Tuhan di dalam hidup saya. Saya berjanji. Sejak hari ini. Saya mau bertobat. Hanya mengikut Yesus. Hanya mengikut Yesus. Saya percaya. Sesuai dengan janjimu. Hari ini. Saya pasti menerima anugerah hidup kekal. Amin. Gimana rasanya Pak Gerson? Enak? Wah, saya tahu banyak Pak. Lega juga sih rasanya. Lega, oke. Nah Pak Gerson, apa yang saya katakan itu bukan kata-kata saya, itu kata Tuhan Yesus. Pak Gerson bawa Alkitabnya? Enggak dong, saya cuma mau ketemu orang. Oh, saya selalu di handphone ada nggak? Iya ada.
Nah, Pak Dosen bisa buka kitabnya Yohanes 6 ayat yang 47. Yohanes 6 ayat 47. Ya. Oke, kita baca orang-orang ya. Yuk, kedua tiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, aku di sini adalah Yesus. Aku berkata kepadamu, kepada siapa? Kepada setiap orang, kepada semua orang, setiap pribadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi untuk memiliki hidup yang kekal, dia harus percaya. Dan kalau dia percaya, dia pasti memiliki hidup yang kekal. Jadi semua yang saya ceritakan tadi, itu semua ada dalam Alkitab. Kata Yesus tadi mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi untuk masuk ke hidup hanya percaya saja. Semudah itu. Tapi masalahnya orang yang bikin diri susah. Kita analisa sendiri. Wah, Tuhan itu berat. Kita harus pegang tangan kuat. Tuhan itu kuat-kuat. Jangan sampai lepas dari tangan Tuhan. Sama. Saya punya gambaran seperti ini. Ini ada namanya jabat tangan Romawi. Jabat tangan Romawi itu kayak gini, coba. Ini kan kita jabat tangan begini. Yeah. Kalau jabat tangan Romawi itu seperti ini. Seandainya tangan kanan saya ini tangannya Allah, dan tangan kanannya Pak Wilson ini tangan kita manusia. Jadi jabat tangan Romawi itu seperti ini. Coba Pak Wilson pegang tangan saya kuat-kuat. Kuat-kuat. Kuat. Udah makan belum sih? Udah. Saya udah makan. Kuat mas sekali. Berapa lama kira-kira Pak Wilson bisa pegang tangan saya seperti ini? 9 menit bisa? Bisa mungkin. 1 jam? Oh, pegel dong. 1 hari? Apalagi 1 hari. 1 hari lepas. Ya kan? Terus pegang lagi. Udah istirahat pegang lagi. Berapa lama lagi bisa pegang? 1 hari lepas lagi. Istirahat lagi, pegang lagi. Berapa lama lagi? 1 hari. Terus menerus seperti itu kan? Nah kan kita manusia seperti itu. Kita pegang tangan kuat, Tuhan kuat. Tapi gitu ada corona, kita takut. Kita merasa, kira-kira Tuhan sayang sama saya kali. Ada corona, kita jauh dari itu. Terus kita ingat, oh iya ya, saya kan sudah memiliki hidup yang kekal. Kenapa saya harus dapat? Pegangan lagi. Terus tiba-tiba impitan ekonomi membuat kita jauh lagi dari Tuhan. Tuhan nggak sayang sama saya. Terus kita ingat lagi, pas. Kenapa saya segini ya? Pegang lagi tangan. Terus menerus hidup kita seperti ini. Tapi dari tadi ada satu tangan nggak pernah lepas. Pada tangannya siapa? Tangannya Tuhan. Jadi sebenarnya keselamatan itu tidak terletak pada ketaatan, tidak terletak pada janji, kesetiaan kita yang ada, tapi terletak pada janji setia Tuhan. Dari mana ayatnya? Kita baca Yohanes 10. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka. Dan akunya siapa? Yesus. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa? Yang percaya. Jadi di ayat yang ke-6 mengatakan, aku berkata kepadamu, pada setiap orang. Tapi ayat ini mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa? Yang percaya tadi. Dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, tidak. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan. Mau itu impitan ekonomi, mau simbolis, mau apapun ceritanya, tidak akan mungkin merebut kita dari tangan. Nah, kalau begitu saya tanya lagi sama Pak Dosen. Seandainya Pak Dosen meninggal dunia hari ini, Pak Dosen yakin pasti masuk surga? Saya sudah percaya, saya yakin. Tapi kan hari ini, tadi orang doa, kan percaya. Tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, masih yakin pasti masuk surga? Saya yakin. Nah, begitu. Pertanyaan kedua nih, seandainya Pak Dosen meninggal dunia hari ini,
yang berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, mengapa sih aku harus mengizinkan kau masuk dalam surga? Apa jawaban Yesus? Engkau yang menerimaku, engkau yang menyelamatkanku, mungkin akan saya jawab begitu. Kita sudah selamatkan Tuhan, kita percaya ya kan? Iya. Tapi masa sih semudah itu? Apa nggak perlu kita berbuat baik untuk masuk surga? Itu dia. Perlu nggak kita berbuat baik? Perlu. Perlu. Nah, coba kita buka Yohanes 6 lagi. Buka lagi tadi Yohanes 6 ayat 40. Intinya. Apa tadi kata-katanya? Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang Iya, kekal. sesungguhnya barang siapa percaya dan berbuat baik, tidak kan? Sesungguhnya barang siapa percaya, cuma percaya saja. Kita jadinya jadi susah, harus tambah berbuat baik, tambah harus rajin ke gereja untuk masuk surga. Enggak. Hanya percaya. Jadi kenapa kita harus kenapa Tuhan izinkan kau masuk surga? Karena saya percaya sama Tuhan juga sih. Apakah harus kita berbuat baik untuk masuk surga? Enggak. Tapi kalau ditanya apakah saya harus berbuat baik? Ya harus. Apakah saya harus rajin ke gereja? Ya harus. Tapi itu bukan syarat. Tapi itu bukan untuk supaya saya masuk surga, tapi justru karena saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan Selamat, sebagai ucapan syukur saya karena Tuhan sudah menebus saya, dan sebagai buah dari pertobatan saya, makanya saya berbuat baik. Oke, Pak Desa? Nah, kalau begitu selamat datang dalam keluarga Allah. Terima kasih Bapak. Nah, Pak Deson, sebagai orang yang baru bertumbuh, sama kayak bayi baru bertumbuh, itu harus dikasih makanan. Ya kan, bayi kalau baru tumbuh harus dikasih makanan. Nah, orang yang bertumbuh juga harus diberikan makanan. Makanan apa sih kalau untuk pertumbuhan iman? Yang pertama adalah firman Tuhan. Harus baca Alkitab. Baca Alkitab itu satu hari, setiap hari. Kalau bisa mulailah dengan Yohanes. Karena Yohanes itu lebih mudah dipahami karena kita bicara tentang keselamatan ya. Lebih mudah dipahami dan kata-katanya lebih sederhana lah. Bisa dibaca satu pasal satu hari, 30 hari sudah selesai. Itu pertama, Pak, firman Tuhan. Yang kedua, berdoa. Sebagai orang yang kayak bayi yang baru lahir, apapun ceritanya dia tinggal minta sama ibunya kan, lapar, oa, pup, oa. Dia tinggal minta, ada komunikasi sama ibunya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita komunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Dan doa itu adalah hak yang eksklusif yang Tuhan kasih sama setiap kita orang percaya. Bayangkan kita bisa komunikasi dengan pencipta kita lewat doa. Itu luar biasa. Apapun permasalahan kita, pergumulan hidup kita lakukan, kita minta sama Tuhan. Nah, yang ketiga itu ibadah. Ibadah hari Minggu, setiap hari Minggu pergi ke gereja, kumpul dengan orang-orang di sana, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang keempat itu adalah persekutuan. Nah, persekutuan itu kalau di tempat ibadah itu satu arah kan, kalau ada khotbah kita dengerin, kita nggak tahu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di dalam persekutuan kita berkumpul dengan teman-teman, kita berkumpul dengan pembimbing rohani misalnya, terus kita bisa lakukan apa yang kita tidak tahu tentang firman Tuhan, kita bisa tanya di situ. Nah, yang terakhir itu adalah bersaksi. Nah, sama seperti tadi Pak Dwekson, seneng nggak mendengar cerita kebenaran? Senang, Pak. Nah, kalau itu pasti orang lain juga mau mendengar sama seperti cerita Pak Dwekson. Ceritakan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga senang sama seperti Pak Dwekson senang. Oke? Berbagi kesenangan. Berbagi kesenangan, berbagi kabar baik, berbagi kabar sukacita. Saya dapat dari orang lain yang cerita sama saya ceritakan sama Pak Dwekson. Saya juga bisa bagi. Ceritakan juga sama orang lain. Oke? Terima kasih ya Pak Dwekson ya. Oke, sama-sama Bapak teman. Oke, Abang Inang, seperti itu ya. Jadi nanti Abang Inang bisa praktekkan, tapi tidak perlu yang 1 jam. Abang Inang bisa praktekkan yang 5 menit. Perhatikan persahabatannya seperti apa, perhatikan juga kesaksian pribadinya seperti apa, lalu perhatikan juga 2 pertanyaan diagnostiknya seperti apa. Sama seperti saya cerita kemarin, kalau misalkan pertanyaan pertama itu dia mengatakan yakin, maka kita harus puji dia, bagus. Kalau dia mengatakan tidak yakin, jangan ejek dia. Tapi kita katakan, Pak, banyak orang seperti itu. Atau kalau memang kita dulu nggak yakin, saya juga dulu tidak yakin, Pak. Jangan jatuhkan. Lalu pertanyaan kedua, alasan orang masuk surga. Kalau dia mengatakan dia percaya Yesus, gitu kan? Artinya kita harus pertajam lagi.
Jangan dari mana dia tahu dia percaya Yesus? Apakah memang hanya karena dari Bapak Pendeta cerita? Kan pendeta bilang begitu. Dari khotbah, atau memang dia sendiri sudah amini dan sudah yakin dari surga. Makanya kita bertanyakan, apa perlu kita berbuat baik? Tidakkah perlu juga kita berbuat baik untuk masuk surga? Saya percaya sama Yesus, yakin semudah itu. Tidak perlukah juga kita berbuat baik untuk masuk surga? Kalau dia bilang perlu, maka orang itu sesungguhnya masih masuk ke dalam perbuatan baik untuk masuk surga. Kalau dia mengatakan saya berbuat baik untuk masuk surga, kita sudah paham bahwa dia mengandalkan diri sendiri untuk masuk surga. Nah, kita tinggal memberikan pertanyaan retorik. Dia tidak perlu dia jawab harus sebaik apa kita. Pertanyaan retorik itu tidak perlu dia jawab, karena pasti nggak akan ada jawabannya. Sebaik apa, sebaik-baiknya itu nggak jelas. Maka kita langsung masuk kepada saya punya kabar baik untuk Anda, hidup kekal adalah anugerah Allah dan segala macam. Oke, sampai sini aja. Nanti direkam hasilnya seperti apa, tolong di-share ke saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.